kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Angkat tangan kita sama-sama nyatakan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Oh, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kasih setiamu yang ku rasakan, sadari lebih tinggi dari langit. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sadari berkat Tuhan yang telah kita terima. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Angkat tangan kita, akan sadari siapa kita di mata Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Angkat tanganmu, nyatakan dengan syukur. Siapakah aku ini? Oh, Kau jadikan biji mata-Mu. Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Angkat tangan dengan penuh syukur, nyatakan siapakah aku Tuhan. Siapakah aku ini?
Dengan apakah? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apa ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Sembah Engkau, tak bisa kami membalas, tak mampu kami membalas. Kami penuh kegagalan, kami penuh kenajisan Tuhan, namun Kau mengangkat kami bahkan sedikit lebih tinggi dari para malaikat-Mu, karena Kau curahkan darah-Mu, karena Kau mati bagi kami. Kami bersyukur. Padahal seringkali kami menjauh, sering kami terjatuh, sering kami lakukan yang salah, sering kami lakukan yang tak berkenan, namun Kau setia. Namun Kau setia. Setia, Kau setia, setia, Kau setia, setia, Kau setia, Kau setia Tuhan, Kau setia di hidupku, Kau setia dalam kegagalanku, Kau setia. Mari angkat tangan kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan hari ini. Thank you Jesus. Terima kasih. Ku sembah Kau, Allah kuasa, tiada seperti Kau. Ku sembah Kau, Raja damai, itu yang ku rindukan, ku puji Kau. Kaulah kebenaranku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah kuasa, tiada seperti Kau. Angkat tangan kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau, Allah kuasa, tiada seperti Kau. Oh, ku sembah Kau, Raja damai, Raja damai, itu yang ku
sembahkan, ku puji Kau. Kaulah kebenaranku. Angkat tangan, angkat hatimu, katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Allah kuasa. Tiada seperti. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah, ku sembah. Itu yang ku rindukan, ku puji Kau. Kaulah kebenaran, Kaulah kebenaranku. Oh, ku sembah Kau, Allah kuasa. Tiada seperti Kau. Angkat tangan kita, sembah Tuhan, katakan ku sembah Kau, Allah kuasa. Tiada. Ku sembah Kau, Raja damai. Itu yang ku rindukan, ku puji Kau. Kaulah kebenaranku. Ku sembah Kau, Allah kuasa. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan. Oh, makasih, makasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh gak ada yang seperti Tuhan. Manusia bisa datang dan pergi, musim silih berganti. Tuhan, tapi Tuhan selalu setia pada janjinya. Kau gak tinggalin kami, thank you Tuhan. You're so good Jesus. Sebentar kami mau renungkan firman-Mu, Bapa, bicara pada setiap kami. Bicara pada setiap kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, setiap kita pasti pernah mengalami fase hidup di mana semuanya terasa gak pasti. Bangun pagi, hari ini mungkin kita rasanya berat. Hati kita berat mungkin. Kita mungkin dalam keadaan yang cemas menjalani aktivitas kita hari ini. Kita lihat ke depan rasanya gak ada harapan. Yang ada malah ketidakjelasan. Kita lihat berita, kita baca sosial media, rasanya hidup ini makin sulit. Betul apa betul saudara? Makin gak pasti, makin gak bisa ditebak.
Dan kalau kita jujur, mungkin hari-hari ini kita ada di momen di mana kita sedang bertanya-tanya pada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau masih mengasihi kami? Karena rasanya hidup ini terlalu sulit. Rasanya kita sedang ada di masa pembuangan. Rasanya kita sedang ada di masa yang sangat tidak menentu. Dan luar biasanya di dalam Alkitab, bangsa Israel juga pernah mengalami hal itu, saudara. Di dalam Yesaya 41, kitab ini ditulis bukan pada masa yang nyaman, ditulis pada masa pembuangan. Bangsa Israel itu sedang kehilangan tanah mereka, kehilangan identitas sosial nasional mereka, tempat ibadah mereka pun hancur. Mereka masih di masa pembuangan, masih di Babel, dan Babel lagi ditaklukkan oleh Persia. Jadi keadaan yang mencekam. Mereka hidup dalam ketakutan. Mungkin hari ini kita sedang ada di masa itu, di mana kita sedang hidup dalam ketakutan. Akhir-akhir ini sulit tidur, bangun tidur pun sulit semangat. Karena kita rasanya gak punya harapan. Bahkan bangsa Israel bertanya-tanya, kalau sampai semua ini runtuh gimana kita? Kalau sampai semua ini tidak membaik bagaimana kita? Tapi yang luar biasa di momen itu Tuhan berbicara. Kasih tahu kanan kirinya, bilang Tuhan tidak diam. Dan yang luar biasa lagi, Tuhan mulai bukan dengan mengubah keadaan mereka, bukan dengan mengubah situasi kondisi bangsa Israel. Tapi Tuhan mulai dengan merubah cara mereka melihat. Melihat diri mereka di mata Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan. Siapa Tuhan yang sesungguhnya. Kita baca yuk Yesaya 41 ayat 8 sampai 9. Saudara boleh simak, saya akan bacakan. Tetapi engkau hai Israel, hambaku hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau, dan aku tidak menolak engkau. Amin. Di tengah situasi yang tidak nyaman, yang tidak pasti, yang mencekam, Tuhan berkata, Israel, engkau ini hambaku, yang telah kupilih, keturunan Abraham, sahabatku. Saudara, Tuhan gak mulai dengan solusi, Tuhan mulai dengan identitas. Tuhan tidak berkata, Israel, karena kamu kuat, karena kamu setia, karena kamu layak. Enggak, Tuhan gak mulai dengan kata-kata itu. Tapi Tuhan berkata, aku memilih kamu. Kasih tahu kanan kirinya, kamu dipilih Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamu milikku. Kasih tahu kanan kirinya, bilang, kamu milik Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamu bagian dari perjanjianku. Ini penting buat kita hari ini, saudara. Seringkali situasi kondisi kita malah mempengaruhi identitas kita. Kita jadi orang yang penakut, kita jadi orang yang cemas karena situasi dan kondisi. Sehingga apa? Sehingga kalau kita berhasil, kita merasa berharga. Kalau kita gagal, kita merasa gak layak. Kalau kita hidupnya sedang baik-baik saja, kita merasa dikasihi Tuhan. Ketika hidup penuh pergumulan, kita merasa Tuhan melupakan kita. Kasih tahu kanan kirinya, jangan hidup berdasarkan perasaanmu. Amin. Karena firman Tuhan bilang begini, identitas kita tidak dibangun dari performa dan situasi kita, tapi dari janjinya Tuhan. Amin. Ayat 9 kan dikatakan, aku telah mengambil engkau. Aku telah memanggil engkau. Aku tidak menolak engkau. Secara logika, gimana Tuhan gak nolak kami? Kami aja ada di masa pembuangan gitu ya. Kami lagi dibuang ini.
Tapi Tuhan bilang Tuhan gak nolak kami. Disiplin dari Tuhan tidak sama dengan penolakan. Kalau kita ada di momen yang tidak nyaman, mungkin itu disiplin dari Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan. Bilang kanan kirinya, anak yang dikasihi didisiplin. Amin saudara. Ya mungkin hari ini kita merasa aku gagal, aku jatuh, aku jauh dari Tuhan. Tapi bukan berarti kita ditolak oleh Tuhan. Kasih tahu kanan kirinya, Tuhan menyambut kamu. Karena di dalam Kristus kita dipilih, kita dikasihi. Kan Yesus yang bilang sendiri, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ya saudara, kita jadi Kristen bukan pilihan kita loh. Walaupun kelihatannya seperti kita yang mengambil keputusan, tapi itu semua karya pekerjaan Roh Kudus. Amin. Makanya kita gak boleh menyombongkan diri. Tapi kita harus sadar bahwa kita ini dipilih, kita dikasihi, dan kita tidak ditolak. Makanya Tuhan mau ingatkan bangsa Israel lewat Yesaya 41 ayat 8-9 ini bahwa identitas itu akan menentukan kualitas iman kita. Kalau kita mempunyai identitas yang keliru, cara pandang yang keliru tentang siapa kita di mata Tuhan, maka kualitas iman kita juga akan gagal dan keliru. Kita harus ingat bahwa kita hidup dari penerimaan Tuhan. Kasih tahu kanan kirinya, kamu dipilih Tuhan. Tuhan tidak menolak kamu. Amin saudara. Kita lanjut ayat berikutnya. Yesaya 41 ayat 10. Saya akan bagi jadi 2 bagian. Yang pertama ini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kita stop di sana saudara. Dikatakan jangan takut. Kasih tahu kanan kirinya bilang jangan takut. Kasih tahu lagi kanan kirinya bilang jangan bimbang. Sekali lagi bilang, Tuhan menyertai kamu. Amin. Seringkali yang menjadi masalah, bukannya kita gak tahu ayat ini saudara. Betul apa betul? Ayat ini pasti sering kita dengar. Sering kita dengar seliweran Instagram yang lewat khotbah-khotbah di YouTube. Jangan takut, jangan bimbang. Tapi yang jadi masalah kita terus hidup dalam ketakutan. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Tapi Tuhan, ingat dia gak cuma bilang jangan takut dan jangan bimbang. Dia kasih tahu alasannya kenapa kita jangan takut. Kenapa kita jangan bimbang. Dia menyertai kita. Yang menarik saudara, kata bimbang di dalam ayat ini artinya seperti orang yang lihat ke sana, lihat ke sini. Panik, gak tahu harus pegang apa. Orang yang bimbang tuh kayak gini, ketika lihat kondisi keuangan, ketika lihat berita di media sosial, ketika melihat hidup orang lain, kita tiba-tiba jadi ragu dan mempertanyakan apakah Tuhan sayang sama saya. Bahkan kita jadinya makin takut. Karena itu Tuhan bilang, berhenti lihat yang lain, lihat aku. Amin saudara. Kasih tahu kanan kirinya, jangan kebanyakan lihat hidup orang. Amin. Bilang lagi kanan kirinya, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Ya. Yang sering kali jadi masalah bukan seberapa besar badai atau kesulitan yang sedang kita alami. Yang sering kali jadi masalah adalah ketidaksadaran kita tentang betapa baik dan setianya Tuhan. Itu yang jadi masalah. Kita gak sadar kalau Tuhan kita itu baik, Tuhan kita itu setia.
Kita nggak sadar Tuhan itu mengasihi kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita lihat dunia, lihat kehidupan orang, lihat situasi, kondisi, kita malah jadi bimbang. Kita malah jadi takut. Ingat saudara, Tuhan kita itu bukan sekedar konsep teori atau sekedar agama. Sejarah mencatat, salib ini itu bukan sekedar mitos. Dia hidup. Dan dia mengasihi kita. Dan dia menyertai kita. Maka Yesus disebut Immanuel, dia beserta dengan kita. Dan Yesus juga bilang, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman, kata Tuhan. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kan ntar lagi kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ya. Lalu Pentekost, itu kita mengingat bagaimana Tuhan setia. Bahwa dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, dia menyertai kita. Dia berikan roh penghibur, roh penolong. Mungkin hari ini kita gak langsung bebas dari masalah. Mungkin hari ini kita gak langsung menemukan jalan keluar. Tapi kita gak pernah sendirian di dalamnya. Mungkin hari ini apinya tetap panas. Badainya tetap kencang. Anginnya tetap deras. Airnya tetap menyeramkan. Tapi satu hal, kita gak sendirian. Sekalipun api itu panas, itu tidak akan menghanguskan kita. Sekalipun badai itu begitu menderu, itu tidak akan menenggelamkan kita. Karena Tuhan berjalan bersama kita. Amin. Amin. Jadi kita tetap jalan, menjalani kehidupan ini dengan tidak takut, dengan tidak bimbang. Bukan karena semuanya akan aman sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih tahu kanan kirinya, bilang, kamu disertai Tuhan. Bilang lagi, jangan takut. Sekali lagi, jangan bimbang. Terakhir, Tuhan kita besar. Kasih tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita lanjut bagian B-nya. 10B. Dikatakan begini, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Amin. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, 3 kali Tuhan bilang, aku akan meneguhkan, akan menolong, akan menopang. Itu bukan PHP saudara. Ya. Itu janji. Kasih tahu kanan kirinya, itu janji Tuhan. Amin saudara. Seringkali kita capek karena kita pikir apa? Kita harus kuat sendiri. Kita pikir kita harus bisa bertahan dengan kekuatan kita. Harus bisa dengan segala jerih lelah kita. Gak boleh jatuh, gak boleh kepleset. Tapi firman Tuhan tadi gak bilang, kamu akan meneguhkan dirimu, gak gitu ya. Betul gak? Kamu akan, betul gak? Tadi kata-katanya bukan kamu akan, tapi aku akan. Bukan kita saudara. Tuhan yang topang kita. Hidup kita bukan di tangan kita. Bilang kanan kirinya, hidupmu bukan di tanganmu. Bilang lagi, hidupmu bukan di rekeningmu. Kasih tahu katanya, hidupmu bukan di rekeningmu. Ya. Bilang lagi, hidupmu bukan di kepintaranmu. Terakhir bilang, hidupmu di tangan Tuhan. Kasih tahu kanan kirinya. Amin. Amin. Dia yang topang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Bukan kita sendiri. Artinya apa? Tangan yang kuat, tangan yang berkuasa, tangan yang setia pada janji. Bukan hanya itu, tangan yang sudah dilubangi oleh paku. Kalau hidup kita dipegang Tuhan, kita harusnya sadar, oh tangan ini yang sudah menerima paku yang begitu tajam untuk saya. Oh dia sayang banget sama saya. Dia mengasihi kami. Dia mengasihi kita. Amin. Kita tidak berdiri karena kita kuat. Kita berdiri karena kita ditopang oleh tangan yang kuat. Kalau hari ini saudara sedang lelah, letih, lesu, jatuh bangun di lubang yang sama, engkau mungkin hampir menyerah. Ingat tangan Tuhan gak pernah lepasin kita.
Tangan Tuhan gak pernah melepaskan kita. Bilang kanan kirinya, Tuhan gak lepasin kamu. Ya. Dan saudara, kalau kita genggam sesuatu kita bisa capek, betul ya? Bisa pegel. Yang naik motor jauh pasti tahu rasanya. Kadang tuh pegel, atau yang nge-gym ya, latihan grip itu, pegel. Tapi tangan Tuhan gak pernah pegel saudara. Bahkan dikatakan apa? Penjaga Israel dia tidak pernah tertidur ataupun terlelap. Matanya tertuju pada kita. Bilang kanan kirinya, mata Tuhan tertuju pada kita. Amin saudara. Bilang kanan kirinya sekali lagi, jangan nyerah ya. Amin. Saya akan tutup dengan ini saudara. Yesaya 41 ayat 14 sampai 16. Boleh tolong ditambahkan, maaf. Yesaya 41 ayat 14 sampai 16. Janganlah takut hai cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Lanjut ayat 15. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi 2 jajar, engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Stop di situ. Setelah Tuhan berkata, aku memilih kamu. Aku menyertai kamu. Dan aku menopang kamu. Tuhan berkata, janganlah takut hai si cacing Yakub. Hai si ulat Israel. Karena aku akan menjadikan engkau papan pengirik. Ternyata janjinya Tuhan bukan merubah situasi. Tapi Tuhan merubah kita. Kasih tahu kanan kirinya, Tuhan rubah kamu. Situasinya gak berubah saudara. Betul gak? Tapi siapa yang dirubah? Kita. Saudara kita yang lemah, kita yang kecil, yang gak berdaya ini. Kita akan dijadikan Tuhan alat yang tajam. Keadaan mungkin belum berubah. Tapi Tuhan sedang mengerjakan perubahan di dalam diri kita. Dari alat yang lemah, dari sesuatu yang lemah, jadi alat di tangan Tuhan. Dari yang kecil tidak berdaya, dipakai untuk perkara yang besar. Dari yang tidak kelihatan lemah, dipakai untuk menyatakan kemuliaan. Tuhan tidak selalu langsung mengubah situasi, tapi Tuhan selalu bekerja melalui situasi yang ada untuk mengubah kita semakin serupa dengan gambarannya. Amin saudara. Kasih tahu kanan kirinya, Tuhan lagi rubah kamu. Bilang lagi, semakin seperti Yesus. Jadi lewati masa pembuangan ini, Tuhan gak berhenti. Tuhan sedang bekerja di tempat yang gak kelihatan. Di sini. Tuhan lagi kerja di sini saudara. Kalau hari ini situasinya belum berubah. Kalau hari ini keadaannya masih mencekam. Tuhan gak selesai. Tuhan bekerja di sini. Tahu-tahu kita punya iman. Tahu-tahu kita punya pengharapan yang lebih besar. Kita punya sebuah hati yang iman yang tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Bukan cuma iman yang besar, Tuhan lagi bawa kita punya iman yang benar. Amin. Yang setia, percaya. Bukan karena gunungnya pindah, tapi karena Tuhan setia. Dan saya akan tutup dengan ini. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Itu Yesaya 41 ayat 16b. Saudara, sukacita muncul bukan karena keadaan sudah berubah, namun karena pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah. Gak apa-apa situasi belum berubah. Yang penting kita berubah. Makin mengasihi Tuhan. Makin memuliakan Tuhan. Dan bersukacita hanya di dalam Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kalau hari ini kita merasa lemah, ingat Tuhan belum selesai. Kalau hari ini kita merasa kecil, ingat Tuhan sedang membentuk kita. Kalau hari ini kita merasa gak mampu, ingat Tuhan membuat kita mampu karena Dia menopang kita. Dan kalau Tuhan sudah memilih kita, menyertai, menopang dan membentuk kita. Masa pembuangan yang kita alami ini,
situasi kondisi yang penuh ketidakpastian ini bukanlah sebuah akhir, tapi adalah sebuah awal dari kemuliaan yang besar. Karena Yesus akan nampak lewat kehidupan kita. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Angkat tangan kita, katakan, imanku berkata, percaya Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan, jiwaku bertanya, apa masih ada harapan Tuhan? Apakah masih ada harapan melewati tangisan hari-hari ini? Melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Namun imanku berkata, angkat tanganmu, nyatakan, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu, amin, meski mataku tak melihat. Angkat tanganmu, nyatakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Imanku pegang. Angkat tanganmu, nyatakan, walaupun gunung itu tak berpindah, percaya Kau yang punya kuasa. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau. Oh, walau masalah
rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan setia. Angkat tanganmu, nyatakan, oh ku percaya. Kau bekerja mendatangkan di hidupku, di hidupku. Oh, ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku, di hidup. Angkat tangan kita, nyatakan dengan iman, ku percaya, kau bekerja, Yesus. Oh, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin. Sekalipun tak mengapa, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu imanku pegang, padamu Tuhan yang setia. Pejamkan matamu, jangan lihat kanan kirimu. Hari ini Tuhan mau nyatakan bahwa tangannya kuat. Engkau dipilih Tuhan. Yes, amen. Amen. Kau disertai Tuhan. Yes, Jesus. Kau ditopang Tuhan. Amen. Amen. Itu yang paling penting. Situasi belum berubah gak apa-apa. Masalah belum selesai gak apa-apa. Yang penting Tuhan sedang mengubah kita menjadi papan pengirik untuk kemuliaan-Nya. Dan Tuhan mau ajar kita untuk bersuka cita. Bukan karena situasi kondisi sudah berubah. Tapi karena Tuhan gak pernah berubah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Tuhan. Sebelum kita tutup dengan doa, bolehkah kita nyanyikan satu pujian ini? Angkat tanganmu, katakan dengan iman, bilang, ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri.
pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Saudara, bayangkan Tuhan yang menyanyikan pujian ini. Bayangkan Tuhan bilang, Engkau di tanganku. Bayangkan Tuhan bernyanyi untuk setiap kita. Kau di hatiku, di pikiranku, di rencanaku, tak pernah kau sendiri. Oh, jangan kau takut, jangan kau ragu, sebab ku setia menyertaimu, tak akan meninggalkanmu. Percaya penuh, bersandar penuh, karena tanganku selalu topangmu, takkan ku membiarkanmu. Jadi bersukacitalah, walau di lembah kelam, karena ku selalu menemanimu. Aku mengasihimu selalu. Percaya firman Tuhan hari ini. Dia mengasihi kita. Dia gak ninggalin kita. Terima kasih Tuhan. Kau setia pada janjimu. Terima kasih saat kami lemah. Saat kami lengah. Saat kami gak berdaya. Kau gak tinggalin kami. Tuhan, Kau bentuk kami. Lewat situasi yang belum berubah, Engkau ubah kami. Jadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini ingatkan setiap kami. Kami dipilih. Kami dikasihi. Kami disertai. Dan kami ditopang oleh Tuhan. Ajar kami fokus pada pribadi Tuhan. Bukan pada situasi, kondisi. Apalagi diri kami sendiri. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan Tuhan. Dan ajar kami bersuka cita. Bukan karena keadaan kami. Tapi karena Engkau yang beserta dengan kami. Berkati umat-Mu Tuhan di tempat ini. Biar mereka gak bandingkan diri mereka dengan situasi, kondisi orang lain. Mereka gak mengandalkan perasaan mereka. Tapi mereka mengandalkan Tuhan. Bergantung pada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.